Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Wibowo dari Praktikum Pemrograman Geospasial Perangkat Bergerak, acara Notes App atau Room Database. Jadi, izinkan saya untuk membahas apa itu Room Database terlebih dahulu, yaitu Room Database merupakan salah satu library resmi dari Android Studio yang digunakan untuk mengelola basis data lokal. Jadi, sederhananya, Room ini merupakan penghubung yang aman antara aplikasi kita dengan database yang kita gunakan dengan penyesuaian yang mudah. Jadi, room database sendiri menggunakan konsep CRUD, create, read, update, dan delete, dan memiliki keuntungan yang dimana kodenya menjadi lebih rapi, setelah itu lebih aman dari error, dan mendukung fitur modern seperti flow salah satunya yang kita gunakan dan akan kita jelaskan nanti. Jadi di ROM itu pada dasarnya ada tiga komponen utama, yaitu entity atau bentuk label, kedua DAO yaitu perintah untuk mengubah dan mengambil data, dan yang ketiga adalah database itu sendiri, yaitu pengatur atau yang ngatur database secara keseluruhan. Jadi langsung saja kita membahas ke bagian file atau beberapa file yang kita gunakan. Kita bisa mulai dari node.kt yang dimana ini adalah tempat file untuk mendeklarasikan entity atau bisa dibilang bentuk catatan dari database. Di dalam file ini kita mendeklarasikan tabel bernama nodes yang dimana pastinya setiap catatan memiliki ID unik dan title sebagai isi catatan. Ini adalah untuk menjelaskan seperti apa sih satu catatan itu disimpan dalam database. Lalu yang kedua adalah node DAO. Dalam hal ini, itu yang saya jelaskan tadi. Terdapat fungsi untuk mengambil catatan, setelah itu menambah catatan, dan mengupdate catatan serta menghapus catatan. Dalam hal ini mengambil menggunakan query yang dimana select bintang ini artinya semua, dari nodes yang tadi, order by ID, diurutkan berdasarkan ID. Nah, flow yang saya jelaskan tadi adalah ini. Ketika kita mengubah data, kalau kita menerapkan mekanisme flow, maka tampilan perubahan itu akan langsung divisualisasikan pada halaman yang terkait, seperti itu. Misal, data yang pertama A, lalu kita ubah jadi Asep. Nah, kalau kita menggunakan flow, si Asep itu akan muncul di tampilan halaman tersebut. Lalu lanjut ke app database, yang dimana ini adalah pengatur utama room database, yang dimana di sini kita menghubungkan antara entity dan DAO, memberikan nama database, dan memastikan bahwa database hanya dibuat satu kali menggunakan konsep singleton. Artinya ini, kalau belum ya dibuat terlebih dahulu. Setelah itu kita akan langsung ke nodes repository yang seperti biasa ada flow seperti tadi, yang UI akan melakukan update secara otomatis apabila ada perubahan data. Dan nodes repository sendiri adalah jembatan atau perantara antara view model dan database DAO. Di dalam file ini, DAO-nya akan diambil dan dilakukan pengecekan sederhana untuk memastikan bahwa catatan itu tidak kosong. Lalu diteruskan kepada view model, yang dimana ini ada dua fungsi, yaitu update dan hapus. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke bagian nodes view model. Ini adalah berfungsi untuk lazy init repository supaya tidak membuat instance lebih dari satu kali. Fungsi utama dari nodes view model adalah menyimpan data catatan, menghubungkan database dengan tampilan UI, dan menjaga agar data tetap ada walaupun layar ada perubahan pada layar. Ini dia ada menambah catatan, menghapus catatan, dan melakukan update pada catatan.
Setelah itu mungkin kita akan bahas ke bagian main activity. Yang dalam hal ini ada beberapa yang kita deklarasikan, yaitu binding, mengambil view model menggunakan Android X. Setelah itu ada setup recycle untuk melakukan inisialisasi adapter dan callback untuk fungsi edit dan delete yang dipanggil juga di sini di bagian onCreate. Lalu ada setup action, ada observe data yang isinya tentunya ada di bawah. Ada button dan state flow dari view model, dan ini adalah dialog untuk melakukan edit pada catatan. Seperti itu, ada ada edit, simpan, dan batal. Mungkin kita akan pergi ke file yang ada pada layout yang terdiri atas activity main XML dan item node. Kita mulai dari activity main XML. Dalam hal ini diterapkan linear layout. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Catatan baru tambah. Nah, ini adalah untuk menambah catatan dan memvisualisasikan catatan dalam recycler view. Seperti itu. Ada edit text, ada button. Itu tadi. Button tambah. Dan ada recycler view untuk menampilkan daftar catatan yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Lalu di item node, fokusnya udah beda, yaitu untuk menampilkan satu baris catatan secara satu persatu menggunakan recycler view juga. Yaitu untuk scriptnya seperti ini, ada edit, hapus, dan tampilan per baris catatan yang disimpan dengan ID div title, seperti itu. Lalu kita mungkin akan menjelaskan aplikasi setelah di running. Kurang lebih akan seperti ini. Tadi untuk mencoba-coba saya udah membuat satu catatan dengan nama saya. Dan kita coba buat ulang aja. PGPB 12. Ketika kita klik tambah, akan ke recycler view dan yang bawah akan diturunin dan catatan akan diupdate menggunakan flow seperti itu. Dalam hal ini kita juga bisa melakukan edit dari setiap catatan ataupun menghapus dari setiap catatan. Tentunya karena kita menggunakan flow, kalau kita melakukan apa-apa pada catatan, maka akan tersimpan atau maka akan divisualisasikan secara otomatis secara cepat di halaman tersebut. Kita misal edit PGPB responsi. Ada batal dan ada simpan tentunya. Kalau kita klik simpan, akan tersimpan sebagai PGPB responsi dan langsung terrefresh. Kita juga bisa hapus catatan kita dan langsung hilang juga. Kita bisa tambahkan catatan baru yang divisualisasikan menggunakan recycler view. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.